Pernah gak sih, lo lagi sendiri, terus tiba-tiba muncul pertanyaan aneh tapi dalam hidup ini, sebenarnya buat apa sih? Bukan soal cita-cita, bukan soal kerjaan, bukan juga soal pacar, duit, atau pencapaian. Tapi pertanyaan yang lebih dasar dari semuanya yang diam-diam muncul di kepala pas kita lagi bengong di kamar, lihat langit, atau abis gagal total dalam hidup. Dan jujur aja, sebagian besar dari kita gak pernah dapat jawaban yang tuntas. Assalamualaikum. Halo sahabat Kartun Belajar, selamat datang kembali di channel YouTube Kartun Belajar, tempat lo belajar. Dalam serial ini, lo diajak mikir santai tapi dalam, ngobrolin hal-hal yang jarang dibahas, tapi sebenarnya penting banget buat hidup kita. Hari ini kita bakal masuk ke salah satu topik yang paling eksistensial dalam sejarah manusia, yaitu, buat apa sih sebenarnya kita hidup? Pertanyaan ini bukan cuma muncul di kepala lo. Ini pertanyaan yang udah dipikirin manusia ribuan tahun. Dari Socrates sampai Imam Ghazali, dari Friedrich Nietzsche sampai Jalaluddin Rumi, mereka semua nanya hal yang sama, apa makna dari hidup ini? Kenapa kita ada? Untuk apa kita dilahirkan? Kalau mati itu pasti, kenapa harus hidup? Dan yang menarik, tiap budaya, tiap zaman, dan tiap pemikir kasih jawaban yang beda-beda. Hari ini kita bakal bongkar itu semua. Tapi bukan buat nyari satu jawaban mutlak. Justru, kita akan belajar berpikir. Karena mungkin, makna hidup bukan sesuatu yang kita temukan, tapi sesuatu yang kita bangun. Sejarah pertanyaan tentang makna hidup. Manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi yang bisa nanya, kenapa gue ada? Hewan gak mikir gitu, tumbuhan lebih gak peduli lagi. Tapi manusia, kita mikir, kita resah. Sejak ribuan tahun lalu, manusia udah nulis, ngukir, dan ngelukis pertanyaan ini. Lukisan gua di zaman Paleolitik itu bukan cuma gambar hewan, itu ekspresi awal dari pertanyaan eksistensial. Di Babilonia kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, udah ada teks epik kayak The Epic of Gilgamesh. Gilgamesh, seorang raja yang kuat, takut mati. Dia pergi mencari rahasia keabadian. Tapi di akhir cerita, dia sadar, yang kekal bukan dirinya, tapi jejak hidupnya. Di India, ajaran Weda dan Upanishad dari 1500 sebelum Masehi juga ngebahas pertanyaan ini, siapa aku? Kenapa aku lahir? Kemana aku akan kembali? Sementara di Tiongkok, Konfusius fokus ke etika dan tanggung jawab sosial sebagai jalan hidup bermakna. Laozi lewat Tao Te Ching ngajarin bahwa hidup selaras dengan Tao, jalan alam semesta adalah kunci kedamaian batin. Lanjut ke Yunani kuno, Socrates 470–399 sebelum Masehi, bilang, "An unexamined life is not worth living." Artinya, hidup yang gak pernah lo pertanyakan, itu gak layak dijalanin. Socrates dihukum mati bukan karena jahat, tapi karena ngajarin orang mikir. Buat dia, tujuan hidup adalah mengejar kebenaran dan kebijaksanaan. Muridnya, Plato, nulis tentang dunia ide. Dia percaya dunia ini cuma bayangan dari dunia yang lebih sempurna. Dan Aristoteles, murid Plato, kasih pendekatan beda. Dia bilang, tujuan utama hidup manusia adalah daimonia, kebahagiaan yang datang dari hidup yang bermakna dan berkeutamaan. Nicomachean Ethics, BK.I. Artinya, hidup bermakna kalau kita hidup dengan kebajikan. Jadi bukan cuma senang-senang doang.
Lanjut ke filsuf Stoik kayak Epictetus dan Marcus Aurelius, mereka bilang, kita gak bisa ngatur dunia, tapi kita bisa ngatur respon kita. Hidup itu bukan soal ngontrol segalanya, tapi tentang bagaimana kita merespon dengan bijak, tenang, dan bermakna. Di Timur Tengah, Islam hadir dengan jawaban yang lebih eksplisit. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Al-Quran, Surat Az-Zariyat, 56. Kata "menyembah" di sini bukan cuma ritual, tapi pengabdian total. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, maksud dari ayat ini adalah mengetahui Allah, mencintainya, takut kepadanya, berharap kepadanya, dan mengikhlaskan amal hanya untuknya. Tafsir Ibnu Katsir, Az-Zariyat, ayat 56. Artinya, hidup itu buat nyari Allah. Buat kenal dan dekat dengannya. Bukan sekadar cari duit dan nikmat dunia. Imam Ghazali bilang, orang yang paling rugi adalah yang sibuk dengan sesuatu yang tidak membawa manfaat untuk akhiratnya. Ihya Ulumuddin, Jilid 3, halaman 11. Jadi jelas, dari zaman dulu sampai sekarang, manusia udah lama banget nyari jawaban dari pertanyaan ini. Dan itu nggak salah. Justru dari situlah dimulai hidup yang sadar. Bukan hidup yang autopilot. Dua, perspektif filsuf klasik. Oke, sekarang kita masuk ke pemikiran dari para filsuf klasik. Kenapa ini penting? Karena mereka adalah fondasi dari cara berpikir modern kita sekarang. A. Sokrates, hidup harus diperiksa. Sokrates gak ninggalin tulisan, tapi muridnya, Plato, nyatet semua dialognya. Sokrates percaya, hidup yang gak dipertanyakan itu gak layak dijalani. An unexamined life is not worth living. Buat Sokrates, manusia itu harus mikir, harus dialog, harus kritis. Karena lewat itulah kita bisa ngerti diri kita sendiri. Dan dari situ, hidup punya makna. B. Plato, dunia ide dan jiwa yang kekal. Plato punya konsep dunia ide. Dia bilang, dunia ini cuma bayangan dari realitas sejati, yaitu dunia ide yang sempurna. Jadi, hidup bukan sekadar yang kelihatan. Ada lapisan makna yang lebih tinggi. Dan jiwa manusia berasal dari dunia ide itu, lalu jatuh ke dunia fisik. Hidup itu perjalanan pulang. Kita harus menyucikan jiwa biar bisa balik ke dunia ide. C. Aristoteles, eudaimonia dan kebajikan. Aristoteles beda lagi. Dia lebih praktikal. Dia bilang, tujuan akhir manusia adalah mencapai eudaimonia, yaitu hidup yang baik dan bermakna. Nicomachean Ethics, buku 1. Tapi bukan cuma soal senang-senang. Bukan juga cuma soal ibadah. Tapi soal hidup yang dijalani dengan kebajikan virtue. Misalnya, kejujuran, keberanian, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Hidup itu bermakna, kalau kita konsisten jadi manusia yang baik, yang berkembang. D. Epictetus dan Marcus Aurelius, Stoicisme dan keteguhan jiwa. Epictetus bilang, bukan peristiwa yang bikin kita menderita, tapi cara kita melihat peristiwa itu. Discourses, Book I. Stoicisme ngajarin bahwa kebahagiaan dan makna hidup datang dari kendali batin. Kita gak bisa ngatur dunia, tapi kita bisa ngatur pikiran dan tindakan. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, nulis, kamu punya kekuatan untuk tidak punya opini tentang hal-hal, dan dengan begitu, kamu akan mendapatkan kedamaian. Meditations, 6.52. Artinya, hidup itu bukan soal luar, tapi soal bagaimana kita membentuk batin yang kuat, bijak, dan tenang. E.
Plotinus kembali ke sumber cahaya. Plotinus, filsuf Neoplatonis, bilang, semua jiwa berasal dari satu, The One, dan rindu untuk kembali padanya. Dia percaya, hidup kita adalah perjalanan spiritual untuk kembali bersatu dengan sumber segala. Konsep ini mirip banget dengan gagasan para sufi dalam Islam yang bakal kita bahas nanti. Perspektif Islam tentang makna hidup. Islam, sebagai agama dan jalan hidup, punya fondasi sangat kuat soal makna hidup. Dalam Al-Quran, Allah dengan jelas menyatakan, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Al-Quran, Surat Az-Zariyat, ayat 56. Dalam tafsir Al-Misbah, Prof. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa makna menyembah di sini bukan cuma ritual ibadah, tapi segala bentuk ketundukan hati dan amal kepada Allah. Artinya, hidup itu tentang hubungan. Bukan cuma antara kita dan dunia, tapi antara kita dan Sang Pencipta. Tujuan hidup menurut Rasulullah. Rasulullah hidup dengan misi. Beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadits riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Ad-Daruqutni. Makna hidup bukan cuma soal keselamatan pribadi, tapi kebermanfaatan sosial. Hidup yang bermakna adalah hidup yang memberi, bukan sekadar menerima. B. Pemikiran Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali, dalam Ihya Ulumuddin menyebut, jangan pernah kerja untuk uang, karena uang adalah alat, bukan tujuan. Ihya Ulumuddin, Jilid 3, hal 10. Bagi beliau, makna hidup itu ditemukan ketika manusia mengenal dirinya, lalu mengenal Tuhannya. Karena itu, beliau menulis, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Konsep ini mirip dengan Plato, mengenali jiwamu untuk pulang ke sumber. C. Jalaluddin Rumi, Cinta sebagai Tujuan dan Jalan Rumi, penyair dan sufi besar dari Persia, pernah menulis, kita semua dilahirkan dari cinta, cinta adalah ibu kita. Rumi melihat hidup sebagai perjalanan cinta. Kita semua berasal dari Tuhan, dan akan kembali kepadanya. Cinta, bukan sekadar rasa romantis, tapi energi spiritual yang menghubungkan kita dengan Yang Maha Tinggi. Cinta adalah jembatan antara dirimu dan segalanya. Rumi, Masnawi, buku 1. D. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Kehambaan Total dalam Al-Fath Ar-Rabbani, beliau berkata, jadilah hamba sejati Allah, maka dunia akan datang kepadamu dalam keadaan hina. Makna hidup menurut beliau bukan di dunia. Dunia hanyalah ladang ujian. Hidup adalah perjalanan spiritual menuju Allah, dengan hati yang bersih dan amal yang ikhlas. Ulama Nusantara, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dalam banyak cerita rakyat dan ajaran kultural mengajarkan, urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu hanya mampir untuk minum. Makna hidup itu sederhana. Sadar bahwa hidup ini sebentar. Maka, gunakanlah untuk hal yang benar. Jangan terlalu melekat pada dunia. Islam memandang hidup sebagai proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Kita dilahirkan suci, lalu dunia mengaburkan jiwa kita. Tugas kita adalah kembali kepada fitrah. Dan dalam proses itu, kita dapat menemukan makna. 4. Perspektif filsuf modern tentang makna hidup. Di era modern, filsuf mulai mempertanyakan ulang makna hidup di tengah dunia yang makin kompleks. Banyak yang merasa makna itu bukan datang dari luar, tapi harus dibangun dari dalam.
Friedrich Nietzsche menciptakan makna sendiri. Nietzsche pernah berkata, He who has a why to live for can bear almost anyhow. dia yang memiliki alasan untuk hidup, bisa menghadapi segala cara. Nietzsche menolak ide bahwa hidup punya makna objektif yang turun dari langit. Dia percaya bahwa manusia sendiri harus menciptakan makna. Tapi bukan berarti hidup jadi absurd. Sebaliknya, justru karena hidup kosong dari makna mutlak, kita punya kebebasan dan tanggung jawab untuk mengisinya. Makna bukan ditemukan, tapi diciptakan. Dan hanya manusia yang berani menghadapi kekosongan itu yang bisa jadi Ubermensch, manusia unggul. B. Viktor Frankl, logoterapi dan makna dalam penderitaan. Viktor Frankl, seorang psikiater sekaligus penyintas kamp konsentrasi Nazi, menulis buku fenomenal, Man's Search for Meaning. Ia berkata, hidup tidak pernah tidak bermakna. Bahkan di tengah penderitaan yang paling gelap, manusia masih bisa menemukan makna. Frankl melihat bahwa penderitaan bukan musuh utama manusia. Musuh sebenarnya adalah kehilangan makna. Makna hidup, bagi Frankl, bisa ditemukan lewat 1. Karya atau kontribusi. 2. Pengalaman cinta dan relasi. 3. Cara kita merespons penderitaan. Dan inilah yang membedakan manusia dari hewan, kemampuannya memberi makna pada segala hal. C. Albert Camus, Absurditas dan Pemberontakan. Camus menulis, The struggle itself toward the heights is enough to fill a man's heart. One must imagine Sisyphus happy. The Myth of Sisyphus, 1942. menurut Camus, hidup itu absurd, kita cari makna dalam dunia yang diam dan acuh. Tapi justru di sanalah letak keindahannya. Kita sadar dunia absurd, tapi kita memilih untuk terus hidup. Melawan kehampaan itu dengan kesadaran dan keberanian. D. Jean-Paul Sartre, Eksistensialisme, eksistensi mendahului esensi. Sartre bilang, Man is nothing else but what he makes of himself. Manusia bukan apa-apa, selain dari apa yang ia ciptakan sendiri. Menurut Sartre, manusia tidak lahir dengan esensi atau makna tertentu. Kitalah yang harus menentukan makna kita sendiri lewat tindakan. Makna bukan ada sebelum kita lahir. Makna muncul dari pilihan kita, dari tanggung jawab terhadap hidup itu sendiri. Lima. Perspektif psikologi dan sains tentang makna hidup. Dalam psikologi dan sains modern, makna hidup dilihat dari berbagai pendekatan, motivasi manusia, kesehatan mental, hingga neurosains. A. Abraham Maslow, hierarki kebutuhan dan aktualisasi diri. Maslow membuat piramida kebutuhan manusia. Di puncaknya adalah self-actualization, aktualisasi diri. Menurut Maslow, makna hidup terletak pada pencapaian potensi tertinggi kita. What a man can be, he must be. Apa yang bisa dicapai oleh seseorang, harus dia capai. Artinya, kita tidak akan merasa puas sampai kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan itu bukan cuma soal karir, tapi soal makna personal, kontribusi, keunikan, dan ekspresi diri. B. Martin Seligman, Teori Perma dan Kebahagiaan Bermakna. Seligman, bapak psikologi positif, mengenalkan teori perma. Positif emotion, emosi positif. Engagement, keterlibatan. Relationships, hubungan. Meaning, makna. Accomplishment, pencapaian. Salah satu unsur utama hidup yang bahagia adalah meaning, hidup yang dirasa berarti, melampaui diri sendiri. Hidup yang punya kontribusi. C. Neuroscience, otak dan rasa bermakna. Penelitian dalam neuroscience menunjukkan bahwa ketika seseorang merasa hidupnya bermakna,
terjadi aktivasi di bagian otak prefrontal cortex dan ventromedial prefrontal cortex, area yang terkait dengan pengambilan keputusan, empati, dan perencanaan jangka panjang. Rasa bermakna juga terkait dengan hormon seperti dopamin dan oksitosin yang memperkuat koneksi sosial dan motivasi. D. Ilmu kesehatan mental, makna sebagai pelindung psikologis. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang merasa hidupnya bermakna, lebih tahan terhadap stres, lebih rendah risiko depresi, lebih kuat secara fisik dan imunologis, memiliki harapan hidup lebih panjang. Contohnya, penelitian oleh Roy Baumeister dan Kathleen Voss menemukan bahwa hidup yang bermakna, meaningful life, dan hidup yang menyenangkan, happy life, itu berbeda. Hidup yang bermakna lebih banyak melibatkan pengorbanan, tapi lebih dalam dan berkelanjutan. Enam, makna hidup dari perspektif spiritual dan tradisi Timur. Tradisi spiritual dan filsafat Timur punya pendekatan yang sangat berbeda dari Barat. Mereka tidak fokus pada hasil akhir, melainkan perjalanan batin. A. Hindu, Dharma, Karma, dan Moksha. Dalam filsafat Hindu, hidup adalah bagian dari siklus kelahiran, penyucian, pembebasan. Tujuan hidup bukan kebahagiaan duniawi, tapi moksha, pembebasan dari samsara, siklus reinkarnasi. Kunci untuk mencapainya adalah menjalankan dharma, tanggung jawab dan moralitas hidup, serta memahami bahwa semua tindakan memiliki konsekuensi karma. You have the right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. Lakukan kewajibanmu tanpa melekat pada hasilnya. B. Buddha, 4 kebenaran mulia dan jalan tengah. Buddhisme memulai dengan kenyataan hidup itu penderitaan, dukkha. Tapi penderitaan berasal dari keinginan, dan bisa dihentikan dengan menjalani jalan tengah, Eightfold Path. Makna hidup dalam ajaran Buddha adalah melepaskan keterikatan, menumbuhkan belas kasih, dan mencapai nirvana, kondisi bebas dari ego dan derita. Thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared. Buddha, makna hidup bukan milik pribadi. Ia tumbuh saat dibagikan. C. Taoisme, mengalir bersama Tao. Dalam Taoisme, Laozi, hidup yang berarti adalah hidup yang selaras dengan Tao, hukum alam semesta. Prinsip utama adalah Wu Wei, tindakan tanpa paksaan. Knowing others is intelligence. Knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength. Mastering yourself is true power. Law Tao Teaching. Makna hidup datang bukan dari menaklukkan dunia, tapi memahami dan menguasai diri. D. Konfusianisme, harmoni sosial dan etika diri. Filsafat Konfusius menekankan tanggung jawab sosial dan moral. Hidup yang bermakna adalah hidup yang memberi kontribusi pada masyarakat, menjunjung tinggi etika, dan menjadi pribadi berbudi. The man who moves a mountain begins by carrying away small stones. Confucius. Makna lahir dari tindakan kecil yang konsisten, bukan ambisi besar yang kosong. E. Sufisme Timur, jalan cinta dan penyatuan diri dengan Sang Sumber. Para sufi di wilayah timur, termasuk Nusantara, memandang hidup sebagai perjalanan cinta menuju Tuhan. Syekh Yusuf Makassar berkata, hidup manusia adalah perjalanan pulang ke asal, ke tempat di mana ia pernah bersatu dengan Yang Maha Esa. Syekh Yusuf, Risalah Al-Asrar. Makna hidup ada dalam pengenalan diri sejati, marifat, karena siapa yang mengenal dirinya, akan mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal dirinya,
maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Hadis mauquf, dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. 7. Krisis makna di zaman modern dan kehampaan spiritual. Sekarang kita hidup di era yang serba cepat. Teknologi makin canggih, informasi makin deras, dunia makin terbuka. Tapi justru, makin banyak orang yang merasa hampa. Nggak sedikit yang bilang, gue punya semuanya, tapi kok kayaknya kosong, ya. Disinilah muncul istilah yang sangat relevan, krisis makna. A. Viktor Frankl dan logoterapi. Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas kamp konsentrasi Nazi, menulis buku Man's Search for Meaning. Dalam bukunya, dia bilang, He who has a why to live can bear almost anyhow. siapa yang punya alasan untuk hidup, bisa menghadapi penderitaan seberat apapun. Nietzsche, dikutip oleh Frankl. Frankl melihat bahwa penderitaan bukan musuh utama manusia, tapi kehilangan makna. Banyak orang depresi, bukan karena tak punya apa-apa, tapi karena merasa hidupnya gak berarti. B. Dunia materialistik. Jiwa yang tersesat modernitas mendorong manusia mengejar efisiensi, produktivitas, dan konsumsi. Kita dipacu buat kerja keras, beli lebih, pamer lebih. Tapi itu nggak pernah benar-benar ngisi kekosongan. Kata Erich Fromm dalam To Have or To Be. Modern society encourages having over being. Kita diajari untuk memiliki barang, jabatan, status ketimbang menjadi manusia seutuhnya. Akibatnya, kita merasa asing dengan diri sendiri. C. Media sosial, panggung yang melelahkan. Media sosial menciptakan tekanan eksistensial baru, lo harus kelihatan hidup sempurna, setiap saat. Ini bikin kita terus-menerus membandingkan, merasa gak cukup, dan kehilangan keaslian diri. Jean Baudrillard menyebutnya sebagai hiperrealitas, di mana simbol lebih penting daripada kenyataan. D. Kekosongan spiritual di tengah keriuhan dunia. Kita kehilangan waktu untuk diam, merenung, dan menyendiri. Padahal, dalam kesendirian itulah sering kali makna muncul. Imam Ghazali berkata, barang siapa tidak menyendiri, ia tidak akan pernah mengenal dirinya. Dan siapa yang tidak mengenal dirinya, ia tidak akan mengenal Tuhannya. Ihya Ulumuddin, Jilid 3, halaman 47. Makna hidup tidak akan bisa ditemukan dalam kebisingan dunia luar, jika kita belum berdamai dengan dunia dalam. 8. Solusi ilmiah dan praktis menemukan makna hidup. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan paling penting, gimana caranya kita menemukan makna hidup kita sendiri? Berikut ini pendekatan ilmiah, psikologis, spiritual, dan reflektif yang bisa lo praktekin langsung. A. Temukan nilai dan prinsip inti diri. Menurut psikolog positif Martin Seligman, makna hidup erat hubungannya dengan living in accordance with your values. Lo bisa mulai dengan menulis 5 nilai hidup paling penting buat lo, kayak kejujuran, cinta, kebebasan, kreativitas, dan lain-lain. Tanyain, sejauh mana lo hidup sesuai nilai itu. B. Ikut kontribusi sosial yang lebih besar. Penelitian Harvard tentang kebahagiaan jangka panjang menyebut bahwa keterlibatan dalam komunitas dan kontribusi ke orang lain memberikan rasa hidup yang lebih dalam. Jadi, luangkan waktu untuk bantu orang. Ajak diskusi makna hidup di tongkrongan. Buat karya kecil yang berdampak, walau buat satu orang. C. Latih kesadaran dan keheningan diri. Makna bukan hal yang dikejar dari luar. Ia lahir dari dalam. Salah satu jalannya adalah meditasi harian atau zikir. Journaling, tulis refleksi harian 5 menit.
Berjalan tanpa HP selama 20 menit sambil merenung. Imam Syafi'i pernah berkata, "Jika engkau ingin hatimu lembut, duduklah bersama orang miskin, dan renungkan hidupmu dalam kesunyian malam." Disarikan dari Adab Al-Mufrad, Imam Bukhari. D. Hadapi penderitaan sebagai proses pertumbuhan. Viktor Frankl bilang bahwa, penderitaan yang bermakna bisa jadi pintu transformasi hidup. Daripada nanya, kenapa gue, coba ganti. Apa makna dari ini? Apa pelajaran yang bisa gue ambil? Dekati Tuhan, tanpa takut dan terburu-buru. Dalam Islam, pencarian makna selalu kembali pada hubungan dengan Sang Pencipta. Allah berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Al-Quran, Surat Az-Zariyat, ayat 56. Ibadah dalam pengertian ini bukan sekadar ritual, tapi proses menyadari kehadirannya dalam setiap detik hidup. Seperti kata Buya Hamka, hidup yang tidak disertai dengan Tuhan, adalah hidup yang kosong dan kehilangan arah. Tafsir Al-Azhar, Jilid 1. Makna hidup bukan sesuatu yang spektakuler. Kadang ia hadir dalam hal-hal sederhana. Nolongin orang yang lagi susah. Pelukan dari orang yang lo sayang. Menyadari betapa nikmatnya napas pagi. Makna hidup bukan soal seberapa tinggi lo sampai, tapi seberapa dalam lo hadir, dalam hidup lo sendiri. Jadi, sahabat kartun belajar yang selalu dirahmati Allah. Hidup ini gak selalu harus punya jawaban yang besar dan megah. Kadang makna hidup ditemukan dalam hal paling kecil, yang sederhana, tapi tulus. Bukan soal jadi orang terkenal, punya pengikut jutaan, atau masuk Forbes 30 Under 30. Tapi soal, apakah gue hadir sepenuhnya dalam hidup ini? Seperti kata Jalaluddin Rumi, Don't grieve. Anything you lose comes round in another form. Artinya, jangan bersedih. Segala yang hilang, akan kembali, dalam bentuk lain. Jadi, meskipun lo pernah kehilangan arah, kehilangan semangat, dan kehilangan harapan, lo tetap bisa bangkit. Karena hidup ini bukan tentang sempurna, tapi tentang hadir. Tentang tumbuh. Dan ingat, setiap kita berhak membangun makna hidup kita sendiri. Akhirnya, gue ingin menutup dengan satu kutipan dari Buya Hamka yang selalu gue simpan di hati. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Tapi yang sulit adalah bagaimana hidup yang bermakna. Buya Hamka, falsafah hidup. Terus bertanya, terus belajar, terus tumbuh, dan terus hadir sepenuhnya dalam hidup lo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.